Assalamualaikum, nama saya Nur Laila. Para runtun semuanya, hampura. Seperti biasa, Nadir akan merangkum sebuah film lagi, John. Film ini berjudul Suara April dikarenakan sebentar lagi kita akan menyambut pilkada. Jadi Nadir termotivasi untuk mengangkat kembali cerita film ini. Apa hubungannya film sama pilkada? Kalian pasti penasaran kan, John? Nah loh, langsung aja ke filmnya dan check it out. Film Suara April menceritakan tentang relawan politik yang bernama Chandra. Ia datang ke kampung Rampangrejo untuk memberikan penyuluhan pemilu kepada masyarakat di sana, John, yang tidak peduli akan adanya politik. Masyarakat Rampangrejo telah 15 tahun tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka lebih menyukai musik dangdut untuk mengisi kegiatan di kampungnya, John. Tokoh panutan di kampung Rampangrejo diperankan oleh almarhum Toro Marjens yang anti banget tuh sama politik. Bahkan saat Chandra datang meminta izin, ia justru diusir dan tidak diizinkan untuk memberikan penyuluhan pemilu. Kang, Saya bilang enggak. Sudah, kamu pulang ke sana. Di kampung Rampangrejo terdapat sebuah SMA satu-satunya yang terancam tutup karena yayasan yang sudah tidak bisa mendanai. Seorang guru bernama Nur Laila yang diperankan oleh Teteh Amanda Manopo berjuang keras supaya sekolah tersebut tidak bubar, John. Ia pun meminta bantuan kepada salah satu calon pemimpin di desanya, yaitu Rosalina yang diperankan oleh Dewi Gita. Namun sayangnya tak membuahkan hasil. tapi aku bisa ngerti sih. Chandra yang memiliki misi penyuluhan dan Nur Laila yang memiliki misi untuk mempertahankan sekolahnya pun bekerja sama untuk mengajak masyarakat untuk melek akan pemilu. Penyuluhan. Acara dangdut menjadi satu-satunya jalan bagaimana pemilu bisa berlangsung di masyarakat. Ketika warga kampung Rampangrejo mulai ada kemauan untuk berpolitik, justru disitulah muncul kekacauan. Dan dari sinilah semua itu berawal, John. Tibalah suatu ketika, Ibu Nur Laila bertemu dengan kepala sekolah, John. Si bapak memberitahukan kepada Ibu Nur Laila bahwa telah ada seseorang yang telah mendanai yayasan dan siap melanjutkan mengelola sekolahnya, John. Mendengar hal itu, sontak Ibu Nur Laila senang dan bergembira sekali. Betul-betul terima kasih loh Nur sama kamu. Kalau bukan karena kamu, orang-orang kampung di sini itu tidak akan terbuka matanya. Namun John, di balik itu semua ternyata ada udang di balik bakwan. Si bapak meminta Ibu Nur Laila untuk menerima sebuah pemberian dari si pendonasi yayasannya. Ibu Nur Laila sontak terkanjut dan terheran-heran, John, marah karena menurutnya suara tidak bisa dibeli. Terjadilah perdebatan antara si bapak dengan si Ibu Nur Laila. Lagi asik-asiknya berdebat, ada kerusuhan di luar. Saha eta atuh. Dan anak-anak yang susah diatur itu tetap bisa sekolah di sini, ya kan? Ternyata ada salah satu murid yang lagi berbaku hantam, John. Apa-apaan ini? Hah? Malu kan? Ke kantor semua. Kamu ikut. Singkat cerita, malam pun tiba. Si Chandra terlihat sedang merapikan babagugnya, John. Sambil senyum-senyum sendiri, kemudian dia membuka ponselnya. Lalu kepoin Instagram si Ibu Nur Laila. Kelihatan banget di adegan ini ya, John, bahwa si Chandra mulai tumbuh benih-benih cinta. Wajar aja ya kan, John? Ibu Nur Laila cakep gitu. Kalau saya berada di posisinya si Chandra, pasti begitu juga. Siap. Kenapa, Nur? Tibalah kita di adegan yang sangat menyebalkan, John. Si Nur merasa bersalah banget, John. Dia merasa karena ulahnya, kampungnya malah jadi kacau. Mendengar itu, si Chandra tidak mengerti apa yang dikatakan sama si Nur. Si Nur merasa bapaknya benar dalam hal ini, John. Dia berkata lebih baik kampung ini berdiri sendiri. Kemudian si Nur Laila pun meminta Chandra untuk pergi dan meninggalkan kampungnya, John. Aku mau kamu pergi. Nur pun kemudian menemui bapaknya, John, dan meminta maaf kepada beliau. Wes tondo, ojo nangis, seng wes yo wes lah, ojo ditangisi. Seng penting sesok kowe rabi karo Bang Billy. Hampura atuh, John, hampura.
bakalah kemana-mana ini pembahasannya. Oke, lanjut. Singkat cerita, terlihat si Chandra yang akan meninggalkan kampung Bu Nur. Kemudian dia melihat papan spanduk yang mengingatkannya kembali akan maksud dan tujuannya datang ke kampung ini, John. Lagi-lagi dia buka Instagram dan melihat foto-fotonya bersama Nurlaila, adegan yang sangat menyedihkan. Sebelum pergi, si Chandra menemui kembali Bu Nurlaila di sekolahannya, John. Terlihat Bu Nur sedang sibuk banget ya, John, sehingga Amang Chandra nggak sempat mengobrol dengan Bu Nurlaila. Akhirnya Chandra pun menemui salah satu kandidat pilkada dan berbicara kepadanya. Bu, saya berjuang demi demokrasi, agar rakyat menggunakan suaranya dalam pemilu. Saya pikir cuma rakyatnya aja yang perlu edukasi. Ternyata wakil rakyatnya juga. Sontak mendengar kata-kata Mang Chandra, Nadir langsung ngejedak, John. Dan bener banget apa yang dikatakan si Chandra ya, John. Aksi sogok menyogok demi mendapatkan simpati dari rakyat kerap dilakukan dalam sebuah pilkada, John. Ya, seperti sudah jadi konsumsi ya, John, buat kita biasa aja sih. Padahal mah kan cara-cara seperti itu yang membuat bangsa kita ini sulit untuk maju. Jir, tumben banget nih, John, gue bener. Hai. Singkat cerita, tibalah pada suatu ketika momen konversi pers antara dua pasangan kandidat pilkada yang berbeda, John, duduk berdua saling berhadapan. Dan ternyata genjutsu ceramahnya Mang Chandra yang dilayangkan kepada Bu Dewi dapat mempengaruhi pola pikirnya. Dan akhirnya itu menyebabkan kedua pasangan calon wakil rakyat ini berjanji dan meminta maaf kepada seluruh rakyat untuk menjalankan politik sehat. Nah, itu baru wadidaw kan, John. Asyik. Kami berdua di sini ingin meminta maaf karena perilaku politik kami sudah membuat contoh yang kurang baik terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Akhirnya tibalah momen yang sangat mengencrotkan ya, John, kalau kata my brother Bung Ijon, perbincangan antara Nurlaila dan Mamang Chandra. Di situ Chandra menceritakan kepada Bu Nurlaila tentang dirinya yang bisa sampai ke kampung ini. Jadi apa rencana kamu? Ada yang belum disampaikan oleh suaraku. Aku tahu itu. Gimana, John? Ending yang sangat mengencrotkan. Ada beberapa fakta dalam film ini, John. Ternyata Bu Dewi adalah mantan istrinya Bapak Neng Nur. Mereka bercerai sudah lama, namun untuk kapan perceraiannya Nadir juga tidak tahu, John. Kalian cek aja sendiri deh ke kantor pengadilan agama ya. Dan fakta kedua, akhirnya kampung itu kembali normal, John, setelah 15 tahun tidak nyoblos. Akhirnya rakyat bisa kembali merasakan gimana sensasinya waktu menyoblos. Itu ribet pisan ya, John, ya, ketika harus ngelipet ulang kertas surat suara. Bener kan, John? Dan film ini diakhiri dengan dangdutan, ya, ending yang sangat menghobahkan ya, John. Terima kasih sudah menyaksikan film ini. Saya Nadir dan bersama jajaran tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyoblos dan hobah. Hoba.